Ya, rekayasa perangkat lunak. Topik pembahasan kita hari ini ada understanding recruitment modeling scenario based, recruitment modeling class based, kemudian recruitment modeling behavior pattern and web apps, desain konsep, arsitektur desain, konsep level design, user interface design, pattern design, web app design, mobile app design. Understanding recruitment. Memahami kebutuhan adalah salah satu yang sangat sulit dilakukan oleh pengembang perangkat lunak karena kita sendiri tidak mengetahui atau bahkan pengguna sendiri tidak mengetahui apa yang mereka tahu. Jadi sebelum melakukan pekerjaan teknik, sebaiknya kita membuat serangkaian persyaratan untuk setiap tugas-tugas teknis. Tugas-tugas ini akan memberikan kita pemahaman akan dampak bisnis terkait perangkat lunak dan mengetahui apa sebenarnya yang menjadi keinginan pelanggan dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak yang akan kita bangun nanti. Kemudian siapa yang terlibat di understanding recruitment ini? Yang pertama adalah software engineering atau yang biasa kita sebut dengan analisis sistem di dunia IT dan pemangku kepentingan lain, misalnya seperti manajer, pelanggan, atau pengguna dari sistem yang akan kita bangun tersebut. Jadi mereka lah yang berkolaborasi di understanding recruitment ini. Kemudian mengapa ini penting? Merancang perangkat lunak yang menyelesaikan masalah yang tepat agar tidak terjadi masalah ya, agar tidak terjadi kesalahan masalah yang terpecahkan. Kesalahan dalam menyelesaikan masalah tidak akan melayani kebutuhan siapapun. Hal ini membuat sangat penting memahami kebutuhan yang diinginkan pelanggan sebelum merancang perangkat lunak. Artinya, ketika kita mendevelop sebuah software, masalahnya sudah jelas yang diselesaikan, bukan yang tidak menjadi masalah yang kita selesaikan. Maka itu tidak akan berdampak apa-apa terhadap software yang kita bangun. Langkah-langkah recommended engineering ini dimulai dengan inspection, yaitu mendefinisikan dulu ruang lingkup dan sifat dari masalah yang akan diselesaikan. Jadi kita cari tahu dulu apa nih masalahnya dan sifat dari masalah tersebut. Kemudian bertujuan untuk melakukan elicitation atau tugas membantu stakeholder mendefinisikan apa yang dibutuhkan dan melakukan elaborasi persyaratan dasar yang disempurnakan dan dimodifikasi bila dibutuhkan. Negosiasi di mana stakeholder mendefinisikan masalah yang mungkin terjadi, akan terjadi negosiasi terhadap apa yang menjadi prioritas, apa yang sangat penting, kapan dibutuhkan. Jadi kita cari apa yang menjadi prioritas dulu. Terakhir, melakukan review atau validasi terhadap masalah yang ditemukan agar pemahaman kita tentang masalah sama dengan apa yang dianggap oleh struktur itu adalah masalah. Jadi, satu garis pikiran. Hasil pekerjaan, maksud rekomendasi engineering adalah memberikan pemahaman tertulis kepada semua pihak terhadap masalah. Ini dalam bentuk skema penggunaan, fungsi dan daftar fitur, model penyelesaian, atau spesifikasi. Cara melakukannya yang benar, rekomendasi engineering di-review bersama dengan pemangku kepentingan agar memastikan apa yang kita pahami adalah yang mereka inginkan. Jadi tidak terjadi miskomunikasi antara kita dengan stakeholder. Peringatan, mungkin saja akan terjadi perubahan di sana-sini di sepanjang proyek. Rangkuman tugas-tugas rekayasa perangkat lunak dilakukan untuk membangun landasan yang kuat untuk mendesain pembangunan perangkat lunak. Jadi ini fondasi awal dari pembangunan perangkat lunak. Oke, berikutnya kita akan bahas recruitment modeling scenario based method. Kata-kata merupakan sarana yang baik
namun belum tentu yang terbaik untuk mewakili persyaratan pembangunan perangkat lunak. Pemodelan kebutuhan dengan mengkomunikasikan teks dengan diagram untuk menggambarkan persyaratan perangkat lunak dipahami, yang mudah dipahami dan yang terpenting mudah ditinjau kebenaran, kelengkapan, dan konsistensinya. Siapa yang terlibat di sini? Itu software engineering yang biasa disebut dengan analisis, membangun model, menggunakan persyaratan yang disampaikan oleh pengguna. Disebut hasil pekerjaannya berbasis skenario pemodelan yang menghasilkan representasi berbasis teks yang disebut dengan user interactive. Use case. Use case menggambarkan interaksi spesifik. Use case juga dapat dilengkapi dengan sejumlah diagram UML yang berbeda. Misal, ini contoh use case. Use case sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat sesederhana dan bertujuan untuk memudahkan user membaca informasi. Jadi di sini kita contohkan sebuah use case dari Save Home. Di sini adalah aktornya atau pengguna, itu homeowner, kemudian di sini aktivitas yang mereka lakukan. Ini juga entitas berupa kamera. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram merupakan rangkaian alir aktivitas atau aliran kerja sebuah sistem yang dijalankan. Activity diagram juga untuk mendefinisikan atau mengkelompokkan alur tampilan sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut akan turun sampai ke yang terakhir. Ini activity diagram, jadi ini proses yang terjadi di sistem yang akan dibangun tadi yang berupa smart home. Kemudian kita ke bagian berikutnya, yaitu requirement modeling class-based method. Pemodelan berbasis kelas. Pemodelan berbasis kelas memiliki pemodelan sebagai berikut, yaitu objek yang akan dimanipulasi oleh sistem, operasi, juga disebut metode atau layanan yang akan diterapkan pada objek untuk mempengaruhi manipulasi hubungan atau beberapa hierarki antara objek kolaborasi yang terjadi antara satu kelas didistribusikan. Unsur-unsur model berbasis kelas meliputi objek, kelas, atribut, operasi, model RC, diagram, kolaborasi, dan paket. Identifikasi analisis kelas. Pertama ada entitas eksternal, misalnya ada sistem lain, perangkat, orang yang menciptakan atau menggunakan informasi dari sistem komputer. Jadi ini berupa bisa orang, bisa sistem lain juga, atau perangkat yang berada di luar dari sistem itu sendiri. Kemudian benda misalnya berupa laporan, tampilan, sinyal, atau surat yang merupakan bagian dari informasi itu sendiri. Kemudian kejadian atau peristiwa, misalnya transfer properti untuk menyelesaikan masalah, gerakan robot yang terjadi dalam konteks operasi sistem tersebut. Peran, misalnya di pengguna tadi ada berupa misal manajer, insinyur, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan orang tersebut dalam sebuah sistem. Jadi role dia apa yang bisa dilakukan dari sistem tersebut. Kemudian unit organisasi, misalnya divisi, grup, tim yang relevan dengan aplikasi kita. Jadi ini potensial kelas dan general yang klasifikasinya. Misalnya homeowner itu bisa sebagai role atau kita sebut tadi peran itu sama, kemudian atau external entity, jadi bisa sebagai ini. Kenapa? Karena home owner ini bisa dianggap sebagai orang atau sebagai sebuah peran.
sebagai pemilik rumah. Kemudian sensor, ini yang tadi kita bilang aplikasi lain sebagai external entity, control panel, illustration, semua. Kemudian misalnya password, telepon number itu bagian dari thing atau benda dan seterusnya. Jadi kita bisa menentukan kelas dan dia bagian dari apa. Mendefinisikan operator. Jadi ada operator, pertama operator yang melakukan manipulasi data, misalnya menambah, menghapus, dan lain sebagainya. Operasi yang melakukan komputasi, operasi yang menyelidiki keadaan objek, operasi yang memantau suatu objek. Ini contoh dari kelas diagram dari aplikasi. Jadi di sini ada kelas floor float. Ini kamera, wall, ini bagian dari operasinya, yaitu flash width, bagian dari, dan seterusnya. Ini adalah operasi dari kelas diagram. Kemudian kelas responsibility collaboration modeling. Jadi apa sebenarnya atau yang biasa disebut CRC? Merupakan kumpulan dari kartu indeks standar yang telah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu responsi, kolaborasi. Jadi di sini kelasnya berupa floor plan, dideskripsikan lah apa kelasnya, kemudian responsibility, jadi dia bisa apa aja dari kelas floor plan ini, kemudian kolaborasi atau dia membutuhkan apa, misalnya membutuhkan wall, kemudian membutuhkan kamera, jadi ini CRC. Kemudian kita ke bagian berikutnya yaitu recommend modeling behavior, fashion, and web or mobile apps. Jadi behavior model web itu apa? Melakukan perilaku yang menunjukkan bagaimana perangkat lunak akan merespon peristiwa atau rangsangan eksternal untuk membuat analisis. Jadi ini adalah bagaimana sih perangkat lunak merespon peristiwa dari luar, misalnya suhu atau tekanan atau apa. Kemudian untuk melakukan analisis, melakukan beberapa langkah-langkah berikut. Pertama, kita evaluasi semua use case untuk memahami urutannya. Kemudian mendefinisikan semua peristiwa yang mendorong rangkaian interaksi. Buat setiap urutan use case, kemudian bangun state diagram untuk sistem, tunjukkan model perilaku, memvalidasi akurasi, konsistensi. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan untuk menganalisis atribut. Kemudian, recommend modeling for web and mobile apps. Itu ada pertama analisis konten, spektrum penuh konten yang disediakan oleh web app diidentifikasi termasuk teks, gambar, video, atau audio. Pemodelan data dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan masing-masing objek data. Kemudian analisis interaksi. Cara ini di mana pengguna berinteraksi dengan web apps dijelaskan secara rinci. Khususnya pengguna dapat dikembangkan untuk memberikan deskripsi rinci tentang interaksi tersebut. Kemudian analisis fungsional, sekarang pengguna atau khusus penggunaan yang dibuat sebagai bagian dari interaksi. Analisis interaksi menentukan operasi yang akan diterapkan ke konten dari web app kita yang menyertakan fungsi dan pemrosesan lainnya. Ini data tree dari komponen. Jadi misalnya komponen kita ada part number, kemudian part name, part type, kemudian di sini deskripsi. Deskripsi itu bagiannya adalah marketing deskripsi, fotografi, text description, cinematic, dan video. Price ada bagian dari whole price, retail price, dan begitu seterusnya menyusun konsep dari data. Kemudian desain konsepnya, model desain memberikan detail tentang arsitektur perangkat lunak, struktur data,
antar muka dan komponen yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem. Hasil pekerjaan dari konsep desain, model desain harus model desain yang model desain yang meliputi arsitektural, interface, tingkat komponen, dan representasi penerapan merupakan produk kerja utama yang dihasilkan selama desain perangkat lunak ini. Jadi inilah hasil dari pekerjaan kita. Kemudian abstraction, bagian dari desain konsep juga. Abstraction berarti menyembunyikan detail untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi dan kualitas. Tingkat abstraksi yang berbeda diperlukan dan harus diterapkan pada setiap pemrosesan desain, sehingga setiap kesalahan yang ada dapat dihilangkan untuk mengefisiensikan solusi perangkat lunak dan menyempurnakan solusi perangkat lunak. Solusi harus dijelaskan secara luas, mencakup berbagai hal yang berbeda pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi, dan deskripsi lebih rinci tentang solusi perangkat lunak harus diberikan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Kemudian ada modularity. Modularity berarti membangun sistem atau proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mengurangi kompleksitas sistem atau proyek. Dengan cara yang sama, modularitas dengan konsep berarti membagi sistem menjadi bagian-bagian lebih kecil. Ini dapat dibuat secara mandiri dan kemudian menggunakan bagian-bagian ini dalam sistem yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Jadi kita bisa memecah menjadi lebih kecil setiap tugasnya. Jadi nanti bisa kita gunakan lagi di tempat yang lain. Kemudian arsitektur, secara sederhana berarti teknik untuk merancang suatu struktur dari sesuatu apapun. Dalam hal ini kita perangkat lunak berarti merupakan konsep yang menitik beratkan pada bagian elemen dan struktur data. Komponen-komponen ini berinteraksi satu sama lain menggunakan struktur data dan arsitektur. Kemudian refinement, atau yang biasa dalam bahasa artinya konsep penyempurnaan. Desain perangkat lunak sebenarnya adalah proses pengembangan atau pengkajian perangkat lunak atau sistem mendetail yang berarti mengkolaborasikan sistem atau perangkat lunak. Penyempurnaan sangat diperlukan untuk mengetahui kesalahan jika ada, dan kemudian dapat mengurangi kesalahan itu sendiri. Jadi kemudian terakhir ada pattern. Pola berarti atau desain berulang di mana bentuk yang sama diulang beberapa kali untuk membentuk pola. Pola yang diproses berarti pengulangan solusi untuk masalah umum yang berulang dalam konteks tertentu. Informasi handling menyembunyikan informasi. Secara sederhana berarti menyembunyikan informasi tersebut agar tidak dapat diakses oleh yang tidak diinginkan. Dalam desain perangkat lunak, penyembunyian informasi dicapai dengan merancang modul sedemikian rupa sehingga informasi yang dikumpulkan atau terkandung adalah satu modul yang disembunyikan dan tidak dapat diakses dari modul lain. Jadi hanya modul yang telah kita pecah-pecah tadi, hanya dia yang bisa mengakses, tidak bisa ke modul lain. Refactoring dalam perangkat lunak berarti merekonstruksi desain atau mengurangi kerumitan dan menyederhanakan tanpa mempengaruhi fungsinya tersebut. Jadi bagaimana kita buat sesederhana tapi tidak mengurangi esensi dari fungsi tersebut. Kemudian kita masuk ke bagian arsitektural design. Desain arsitektur merepresentasikan struktur data dan komponen program yang dibutuhkan untuk membangun berbagai
sistem komputer. Sistem akan mengambil struktur dan properti dan komponen-komponen yang membentuk sistem dan hubungan timbal balik yang terjadi antara semua komponen arsitektur dari sebuah sistem. Alasan kenapa ini penting, arsitektur perangkat lunak menyediakan representasi yang memfasilitasi komunikasi antara semua pemangku kepentingan. Arsitektur menyoroti keputusan desain awal yang akan memiliki makna mendalam berdampak pada semua proses pekerjaan perangkat lunak yang mengikutinya. Kemudian pertimbangan arsitektur, pertama ada ekonomi, banyak perangkat lunak yang mengalami kerumitan fungsional yang didorong oleh masuknya fitur yang tidak penting. Kemudian feasibility, saat semua model dibuat, keputusan arsitektur dengan alasan harus jelas. Jadi para software engineering yang memeriksa model di kemudian hari. Visibilitas yang buruk memunculkan desain dan konsep dominan kurang dikomunikasikan kepada mereka, jadi harus diselesaikan dan dirancang. Kemudian ada spacing mencakup mengarah atau pada desain modular, tetapi banyak spasi yang menyebabkan fragmentasi yang hilang visibilitasnya. Kemudian cemetery, kemudian ada emergency. Kemudian kita bagian berikutnya itu adalah konsep level design. Desain tingkat komponen mendefinisikan struktur data, algoritma, karakteristik antarmuka, dan mekanisme komunikasi yang dialokasikan untuk masing-masing komponen perangkat lunak. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat itu software engineering melakukan desain tingkat komponen. Alasan penting, desain tingkat komponen mewakili perangkat lunak dengan cara memungkinkan Anda untuk meninjau rincian desain dan untuk mengembangkan konsistensi dengan desain lainnya. Representasi yaitu berupa data, arsitektur, desain antarmuka untuk menyediakan sarana untuk menilai apakah struktur data antarmuka dan algoritma yang bekerja dari perangkat lunak yang sedang kita bangun. Langkah-langkah Nasasi desain mencakup UML dan berbentuk lengkap. Desain prosedural ditentukan menggunakan serangkaian pemrograman terstruktur. Serangkaian seringkali mungkin untuk memperoleh komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali yang daripada membangun yang baru. Jadi bisa menggunakan yang sudah ada, jadi tidak perlu membangun dari awal. Hasil pekerjaan, desain untuk setiap komponen direpresentasikan dalam bentuk grafis, tabular, atau notasi yang berbasis tag. Adalah produk kerja yang dihasilkan pada tingkat komponen desain. Cara melakukan dengan benar adalah desain diperiksa untuk menentukan apakah struktur data, antarmuka, urutan pemrosesan, atau logis benar dan menghasilkan data yang sesuai. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu user interface design. Desain user interface menciptakan komunikasi yang efektif perantara antara manusia dengan komputer. Mengikuti satu set antarmuka prinsip desain mengidentifikasikan antarmuka objek dan tindakan, lalu membuat tata letak layar yang menjadi dasar bagi penggunaan prototipe antarmuka. Jadi ini adalah bagian yang menghubungkan pengguna dari sistem perangkat lunak yang kita bangun. Hasil kerja berupa skenario pengguna yang dibuat dan tata letak yang layar yang dihasilkan. Prototipe antarmuka dikembangkan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan dari perangkat lunak yang kita bangun. Jadi
User interface design ada beberapa proses. Pertama, user task endpoint analysis, jadi bagaimana usernya. Kemudian interface design, bagaimana desain dari interface kita. Kemudian implementasi atau interface tersebut kita pasangkan di perangkat kita. Kemudian interface validation, di sini terjadi serangkaian tes terhadap user interface yang kita bangun. Jadi di sini terjadi testing dari seluruh rangkaian tersebut. Kemudian the golden rule, artinya rule yang baik harus diterapkan. Itu pertama, tepatkan pengguna dalam kendali. Jadi pengguna mempunyai kendali dari perangkat lunak kita. Kemudian kurangi beban memori pengguna. Artinya mengurangi pengguna harus banyak mengingat, misal seperti user interface yang berbasis CLI, Command Line Interface, itu adalah salah satu interface yang banyak menggunakan memori pengguna. Jadi pengguna harus mengingat sintak-sintak tertentu untuk melakukan sesuatu. Jadi itu harus diurangi. Kemudian buat antarmuka yang konsisten, artinya misalnya tombol-tombolnya misalnya untuk simpan ya sama di setiap, atau mungkin warna jangan terlalu yang, pokoknya intinya ini kita buat konsisten, bagaimana tidak terlalu berbeda-beda yang kita buat. Kemudian part kita bagian berikutnya itu pattern based design. Desain berbasis pola, membuat aplikasi baru dengan mencari satu set solusi terbukti untuk jelas rangkaian masalah yang tergambar. Setiap masalah atau solusi dijelaskan oleh desain pola yang telah dikatalogkan dan diperiksa. Sebuah engineer lain yang telah ditemui masalah dan mengimplementasikan solusi saat merancang aplikasi lain. Jadi masalah tersebut bisa menyelesaikan masalah di aplikasi lain. Siapa yang terlibat? Itu software engineering memeriksa setiap masalah yang dihadapi untuk aplikasi baru dan kemudian mencoba menemukan solusi yang relevan dengan mencari satu atau lebih repository. Jadi dia jika terjadi masalah, dia bisa mencari repository tentang masalah tersebut. Alasan penting dengan menggunakan pola desain, kita dapat mendapatkan solusi yang terbukti untuk menyelesaikan masalah. Seperti setiap pola yang diterapkan, solusi integrasi, dan aplikasi akan dibangun bergerak mendekati desain lengkap. Hasil kerja, model desain yang menggambarkan struktur arsitektur, antarmuka pengguna, dan detail tingkat komponen yang dikembangkan. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu web app design. Jadi di web design ini kita akan membahas quality, yaitu pertama ada keamanan, availability atau kemampuan, scalability atau kestabilan, time to market atau penerbitan. Jadi web apps yang berkualitas itu harus memenuhi 4 ini. Yang pertama, keamanan ini maksudnya web kita sudah jelas wajib aman karena aplikasi web itu berbasis publik, jadi semua orang bisa mengakses. Jadi bagaimana data dari web ini bisa aman. Kemudian availability atau kemampuan, jadi semua fungsi-fungsi yang ada di web tersebut dapat berfungsi dengan baik. Kemudian scalability ini maksudnya kestabilan, bagaimana misalnya web kita diakses, kemampuan server dari web kita, misalnya bagaimana mampukah diakses 1.000 orang, 100 orang, 100.000 orang, 1.000 orang, dan seterusnya. Jadi kestabilan ini harus diperhatikan. Sebagaimana mampu dia diakses oleh orang lain seberapa banyak. Kemudian time to market, maksudnya ini kapan waktu yang terbaik untuk publish dari web kita. Yang biasanya kalau web sebagai pemain utama mungkin akan lebih cepat naik, tapi meskipun tidak selalu, tapi kita harus tahu timingnya. Jadi jika web tersebut sudah banyak penggunanya, mungkin sudah banyak kompetitor, mungkin akan sulit untuk web baru untuk bersaing. Jadi harus diperhatikan time to marketnya juga.
meskipun ini tidak menjadi hal utama sebagai kualitas software atau keberhasilan dari web app kita, tapi ini adalah salah satu yang wajib dipertimbangkan. Jadi web app design goals bagaimana? Pertama itu adalah daya tarik atau visual effect, karakteristik desain, misal tampilan, nuansa konten, tata letak muka, kondisi warna, kestabilan teks, grafik dan media lainnya, dan mekanisme navigasi berkontribusi pada visual menarik. Jadi di sini bagaimana warna, pemilihan warna, kombinasi warna juga. Jadi warnanya bagaimana, kemudian keseimbangan teks, bagaimana besar kecilnya grafik atau video dari web tersebut harus dipertimbangkan sebaik mungkin. Kemudian navigasi, pengguna harus bisa memahami bagaimana untuk bergerak pada web kita tanpa harus mencari link navigasi atau instruksi. Jadi navigasi juga dibutuhkan, misal tombol next, back, dan sebagainya, atau memudahkan kita misalnya terjadi kesalahan, kita bisa kembali tanpa harus mereload. Jadi tidak membuat bingung user. Kemudian identitas, desain estetika antarmuka dan navigasi dari web harus konsisten dengan domain aplikasi yang kita bangun. Jadi apa yang kita bangun harus memiliki identitas. Misalnya web tentang traveling, maka yang akan berkaitan dengan traveling kita tanamkanlah pada aplikasi kita. Kemudian simplicity mungkin terkesan sederhana, kuno, tapi ini juga bisa menjadi perhatian bagaimana web kita bisa simple tapi terlihat menarik gitu, karena kesininya tampilan web mempunyai tren yang simple, tidak terlalu rumit, tidak terlalu banyak isi, tapi tetap menarik. Kemudian developing mobile apps. Ini bagian dari mobile apps. Langsung kita masuk ke bagian dari developing mobile apps. Jadi ini tahap-tahapnya. Pertama, perumusan melibatkan desain arsitektur, desain navigasi, tujuan, fitur, dan fungsi mobile apps diidentifikasi untuk menentukan ruang lingkup dan ukuran reload. Pertama, pembangun harus sadar akan sosial budaya dan kegiatan organisasi yang dapat menangkap aspek tersembunyi dari kebutuhan pengguna dan mengetahui target bisnis dan fungsi dari kualitas mobile apps kita. Kemudian perencanaan. Di perencanaan ini bagaimana total biaya, resiko proyek tersebut, detail jadwal, dan proses penambahan dokumentasi. Kemudian analisis, persyaratan pengguna ponsel ditentukan dan item kontennya yang dibutuhkan dan diidentifikasi. Kemudian tahap engineering melibatkan struktur data, navigasi, desain antarmuka, desain konten, dan produksi konten. Kemudian terakhir implementation dan testing. Jadi web yang telah dibangun kita implementasi dan kita tes. Kemudian user interface design, beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab dari desain interface kita, apakah antarmuka kita konsisten di seluruh aplikasi. Jadi di aplikasi kita ini antarmukanya konsisten tidak, atau terlalu aneh nih, ada bentuk tombol yang gimana, nanti ada yang bulat, ada yang peta, apakah sudah konsisten. Kemudian perangkat lunak dapat dioperasikan dengan layanan jaringan berbeda. Kemudian perangkat apakah dapat diterima dalam nilai pemangku kepentingan dalam target daerah pasar. Jadi ini desain kita dapat diterima pasar atau tidak. Kemudian mobility improvement, jadi lingkungannya harus ada general productive feature,
third-party SDK, post complemental, over air developing, over the air developing sport, kemudian end-to-end mobile application development, dokumen tutorial, user interface, Bluder. Jadi ini hal yang harus kita miliki atau lingkungan yang harus kita miliki untuk membangun sebuah mobile apps. Oke, itu aja dari pembahasan kita mengenai 11 materi mulai dari understanding model recruitment sampai mobile apps. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penjelasan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.